Nah, ini kita eling-eling nggih. Kita punya hak terhadap Al-Qur'an 5M. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya, menghafalnya. Aku wis tuwek. Mboten napa-napa. Wis tuwek gak apa-apa sedina sayat katakanlah. Tapi diniati, sing penting niku ihdharun niat. Noto niat, menghadirkan niat dalam diri kita. Ojo sampai wis sepuh kok ya durung iso maca Quran. Mboten napa-napa gak iso maca Quran, tapi ayo belajar. Sekirane dipundhut niki dalam keadaan belajar. Mlebu tenggen majelis-majelis taklim yang di situ diajarkan maca Quran. Rutin katakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita ikut gabung. Terus mati kita posisi dalam bergabung ke jamaah majelis yang dimana di situ mengajarkan pembacaan Quran, maka kita ditulis dalam keadaan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Ojo sampai esuk ditakoni ma kita buka, misalnya man rabbuka, sapa pangeranmu? Allahu rabbi, iso jawab. Wa man nabiyuka, sapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu. Wa ma kita buka, kitab Al-Qur'an, iso maca mboten. Yo ndah niyo isine datang Allah Subhanahu wa taala. Ndah niyo ngadep Gusti Allah, kitab apa? Al-Qur'an. Iso maca mboten, ndah niyo isine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah pengawasan kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing kesempatan menika sak perlu kanggih madosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita hadir menika estu-estu ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, sehingga estu-estu angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam muga tetep dumateng junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan kalian Allah, ingkang beto kitab halaman 326 tasik ngelanjutaken bab tentang keadaan surga. Tengah-tengah, walamma khalaqallahu ta'ala al-jannah wa dalla fiha thimaraha wa syaqqa fiha anharaha nadhara ilaiha faqala laha takallami faqalat tuba liman radita alaihi. Walamma khalaqallah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jannata terhadap surga, wa dalla fiha thimaraha, dan gelantongaken napa basa Indonesia gelantong niku napa? Menjuntaikan buah-buahan di dalam surga. Wa syaqqa fiha anharaha, dan Allah memecah sungai-sungai yang ada di dalam surga. Nadhara ilaiha, maka Allah Subhanahu wa taala
memandang surga, faqala laha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, takallami, hai surga, ngomong, bicaralah kamu. Faqalat, kemudian surga berbicara kepada Allah, tuba liman radita alaih, sungguh berbahagia orang yang telah engkau ridhoi. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman sungguh telah beruntung. Faqala wa izzati wa jalali la yujawizuni fiki bakhil. Terusipun Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la yujawiruni fiki bakhil, orang bakhil, orang kikir tidak akan bertetangga denganku di dalam surga. Fala yasilu ilaiha bisalamin wa amanin illal muflihun. Kemudian tidak akan sampai ke dalam surga dengan selamat dan aman illal muflihun, kecuali orang-orang yang beruntung. Wala yuflihu illal mu'minun, dan tidak akan beruntung kecuali orang-orang yang beriman. Alladzi radhiyallahu anhum wa radu anhu, yaitu mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho kepada Allah. Terus maksudnya ngenten, nalikane Allah Subhanahu wa taala mantun nyiptakno swarga, terus ten jerone swarga niku buah-buahan dijuntaikan, digelantongno ambek Allah Subhanahu wa taala. Terus buah-buahan di surga niku tidak seperti buah-buahan yang ada di dunia. Kalau buah-buahan di dunia itu sunnatullahnya, tatanane Gusti Allah iku wite dhisik, kemudian ngembang, kemudian mentil, kemudian gede-gede, nah ngoten nggih, diproses. Tapi kalau di dalam surga mboten. Semua buah-buahan didadekno wis ngelantong wohe mateng-mateng kabeh. Semua buah dipothik muncul maneh. Ngoten, masyaallah nggih. Wasaqqa fi anharoha, terus enten kali, sing kali ku wis dipecah-pecah mbek Gusti Allah. Jadi ono sing ngalir rono dengan teratur sekali. Jadi enten mangke dijelasaken bahwa sungai-sungai di dalam surga itu ada 4 jalur. Gusti Allah mantun nyiptakno swarga lan saisine, terus matur dateng swarga, he swarga, ngomong nang aku, apa sing perlu kok omongno? Ternyata surga berbicara kepada Allah, tuba liman radita alaih. Ya Allah, sungguh sangat berbahagia orang-orang yang telah engkau ridhoi. Sangat berbahagia sekali orang yang mendapat ridhomu ya Allah, sehingga ia pun bisa memasukiku. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadamu. Dawuhipun Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, orang kikir, orang bakhil tidak akan pernah bertetangga denganku di dalam surga. Dan mereka tidak akan pernah sampai ke dalam surga dengan selamat dan aman, kecuali hanya orang-orang yang beruntung saja. Dan tidak akan pernah mendapat keberuntungan kecuali orang-orang yang mukmin, yang mereka ridho, yang mereka diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Walamma kanal in'am wal ikramul ukhrawi fil jannah mutafawitan, dan tatkala kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan yang bersifat ukhrawi, akhirat, yang ada di dalam surga itu mutafawitan, tidak rata, bervariasi. Likhtilafi a'malin nas, dikarenakan perbedaan amal-amal manusia waktu di dunia.
iqtada dzalika an takuna manaziluhum fil jannah aidan. Demikian itu menuntut adanya tempat tinggal mereka di dalam surga nanti itu juga bervariasi, tidak rata, ala maratib mukhtalifah, yaitu tingkatannya berbeda-beda, wa darajatin mutafawitah, dan derajatnya pun bervariasi. Lihat harofadul fadil, karena supaya tampak keutamaan orang yang al-fadil, yaitu mempunyai budi pekerti yang baik. Wasabkul kamil, pemenang yang sempurna dalam kehidupan ini. Wajuhdul amil, dan usaha orang-orang yang beramal. Maksudnya ngenten, benjing ten akhirat ten swarga, kenikmatan kemuliaan yang Allah berikan kepada penduduk surga niku tingkatannya beda-beda. Ono sing nang tingkate paling rendah, kenikmatane nggih rendah. Ono sing rodok dhuwur, kenikmatane nggih rodok dhuwur. Ono sing dhuwur maneh. Nah, jadi bervariasi. Boten podo. Kenikmatan yang diterima oleh penduduk surga mangkin niku beda-beda. Tapi wong sak gak enak-enake swarga niki ngalahno sak enak-enake donya kan ngoten nggih. Lek donya bedane, ten donya itu juga bervariasi kan. Ana wong sing dikek kenikmatan sugih, sehat terus, keluargane napa jenenge sejahtera ngoten nggih. Ana sing masyaallah gak duwe loro-loron kan ngoten nggih. Gak beda. Bedane lek ten donya niki antara kenikmatan satu dan yang lain itu sama-sama ujian. Susah ujian, nikmat juga ujian. Loro ujian, sejahtera juga ujian. Tapi kalau di surga nanti bukan ujian lagi, tapi sudah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya selama-lamanya. Terus mangke penduduk swarga niku derajat kedudukan itu berbeda-beda, tinggalnya pun berbeda-beda. Napa kok ngonten lihat harofadul fadil, supaya untuk menunjukkan oh iki lo al-fadil di dunia dulu. Di dunia dulu ini dia itu pemburu akhirat. Pemburu akhirat, mau maksiat, penggawean yang nglakoni taat, ngoten nggih. Wasabqul kamil, pemenang dalam kehidupan yang sejatinya. Sinten pemenang dalam kehidupan? Ya wong sing iso menghindar dari kemaksiatan. Wong sing iso nglampahi ketaatan. Teman-teman dijogo perintah Gusti Allah, teman-teman ditinggal larangan Gusti Allah. Wajuhdul amil, usaha berbuat amal soleh sekuat tenaga. Nah, terus niku dibalas sampai Allah Subhanahu wa taala. Ten swarga mangke niku tempatnya berbeda-beda. Tentu saja orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ngoten nggih, seorang yang menjadi kekasihnya Allah, nggih tentu beda dengan orang-orang biasa-biasa. Wis pokoke amal soleh, ngoten. Pokoke mlebu swarga, wis untung, nggih tentu saja beda. Terus kedudukannya berbeda-beda. Kenapa begitu nggih? Krana supaya jelas balasannya Gusti Allah niki lho. Oh iki wong sing biasa nang dunyane taat ya ninggalno maksiat tapi biasa. Ono sing luar biasa ngoten. Wa a'la hadhihi darajat wa a'damu hayal firdaus. Dan paling tingginya derajat, paling agungnya derajat surga nanti itu adalah yal firdaus, yaitu surga firdaus. Surga firdaus niku swargane sing dienggoni kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal firdausu a'laha darajatan. Swarga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi derajat tingkat kedudukannya.
wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas firdaus itu ada arsy-Nya zat yang maha rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tufajjaru anharul jannah al arba'ah, dan di dalam surga firdaus dipancarkan, dialirkan sungai-sungai di dalam surga itu yang cabangnya ada 4. Walidha faqad amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alna al-jannah an nas'alallaha al-firdaus. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memerintahkan kepada kita, apabila kita meminta surga kepada Allah, an nas'alallaha al-firdaus, hendaknya mintalah surga firdaus. Terus Kanjeng Nabi ojo tanggung-tanggung, lek njaluk swarga iku ya njaluk surga firdaus. Dadi gak oleh surga firdaus, oleh surga nisori, ngono iki. Pokoke wis sak nisor-nisore swarga niki wis masyaallah nggih, wis beruntung pokoke. Qad aflahal mukminun. Dadi wong orang beriman sungguh sangat beruntung. Wa bayyana lana sabila idraki ala hadid darajat, dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang jalan untuk mendapatkan derajat surga yang tertinggi, wa tariqal wusuli ila asyrafiha, dan jalan agar bisa sampai pada surga yang paling mulia, wa abwabal irtiqa'i fiha, dan untuk bisa memasuki pintu pendakian tingkat tertinggi, wahia isbagul wudu'i alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu-waktu makarih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku njelasaken dhateng kula lan panjenengan sedaya lewat hadis-hadisipun, lewat sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi, bahwa jalan untuk meraih derajat tertinggi surga, agar kita sampai pada surga yang tertinggi, agar bisa memasuki pintu-pintu pendakian surga yang tertinggi, diantaranya yaitu isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih pada waktu-waktu yang sulit, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak kita sukai. Misal kondisi wadem, kondisi wadem. Proso kula lek nang ngene Jombang ya ora ono adem nggih. Tambah enak seger tambah. Nah, nang pucun misalnya, utawa lagi kemeriang, awak lagi kademen, ngregesi. Niki wudu, rasane niki nek ndemok banyu niku kan wah piye gak enak nggih. Tapi kita empet ditahan. Kemune yo ping 3. Ngusap wajahnya, basuh wajahnya juga 3 kali, basuh tangannya juga 3 kali, basuh kepalanya juga begitu disempurnakan, nonton gitu. Padahal kondisi awalnya kurang sehat, tapi berusaha mengerjakan wudhu dengan sempurna. Utawa pas untune loro posisine wadem, kaya nang pucun pas untune loro. Wih, iki lek digawe kemu iki rasane keliyeng-keliyeng nggih. Untune sik jingkat-jingkat ngonten. Tapi itu ditahan, Masya Allah. Isbagul wudu al makarih. Ternyata itu diganjar sampai Gusti Allah, lamun to mlebu swarga iki dikai swarga derajat yang tertinggi. Arti cara meraihnya seperti itu. Ya tentu saja beda dengan wudu'e wong sing wis pokoke wudu, pokoke sah kayak salat ngono. Wudu'e ping situk-situk ngono, aku kudu ngreges ya. Nggih beda ambek wong sing ngonten niku. Jadi ada kaidah al-ujratu biqadri ta'ab. Ganjarane Gusti Allah iku diukur kelawan payahe susah ngelakoni sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu saja wudune wong sing
tenanan ambek wudune wong sing elek-elekan nggih tentunya beda. Niki seandainya padha-padha masuk swarga nih, tentunya wudune wong sing tenanan niki lebih tinggi derajatnya daripada wong sing wudune elek-elekan. Saged difaham nggih? Wa kasratul khuta ilal masajid, termasuk menjadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat tinggi di surga nanti itu adalah memperbanyak langkah pergi ke masjid. Masya Allah, beruntunglah orang-orang yang istiqomah sholatin niku nang masjid, 5 waktu nang masjid. Masya Allah, niki lamun to ditakdir sampai Gusti Allah mlebu swarga, niki swargane dhuwur niki. Karena langkah memperbanyak langkah menuju masjid ndadekno derajat nang swarga sing dhuwur. Wanti darus sholati ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Mau apa maksudnya? Jadi moro nang masjid lebih awal, dia menunggu sholat jamaah setelah sholat sunnah-sunnah. Masya Allah. Jadi melbu masjid tahiyatul masjid dhisik, qobliyah dhisik, ngoten niku terus sholat jamaah. Niki menunggu sholat setelah sholat. Masya Allah niki ganjane luar biasa niki, sing dadekno derajat sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalikal abwab wa min tilkal abwab, dan di antara pintu-pintu pendakian surga yang tertinggi itu adalah al jihadu fi sabilillah. Nah, jihad fi sabilillah. Kok sampai mati syahid maka dia mendapatkan surga tertinggi. Iso-iso bareng ambek Rasulullah dan surga Firdaus. Wa hifdzul Quran ma'a mulazamati tilawati, termasuk malih untuk mendapatkan pintu tertinggi surga adalah hifdzul Quran, jogo Quran. Napa nih maksudnya? Ngafalno Quran. Ya tentu saja nang dunya wong sing hafal Quran ambek wong sing ora hafal Quran padha-padha mlebu swarga. Dhuwuran wong sing hafal Quran. Ma'a mulazamati tilawati, terus mulazamati tilawati, rutin oleh maca Quran, rutin. Jadi bendino maca Quran niki dadekno derajat mlebu swarga sing dhuwur. Masya Allah. Dados kula kali panjenengan selaku orang beriman umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya hak terhadap Al-Quran, atau Al-Quran punya hak terhadap kita orang-orang beriman itu 5 hal, 5 perkara. Pertama inggih menika membacanya. Jadi Quran diturunakan datang Kanjeng Nabi Muhammad untuk umat Kanjeng Nabi niki kudu untuk dibaca. Pertama kita punya kewajiban untuk membacanya. Ngoten. Nomor 2, memahaminya. Mari moco memahaminya. Belajar memahaminya. Golek majelis-majelis yang di situ diajak untuk memahami Al-Quran. Nomor 3, mengamalkannya. Mari moco memahami, mengamalkannya. Karena sudah paham petunjuk daripada Al-Quran, maka dikemon ngamalno. Contoh, la taqrabu zina, itu perintah di Al-Quran. Ojo ide-ide marang zino. Ngideki zina tok niku gak oleh. Apa maneh zinoe? Termasuk ngideki zina niku napa? Membiarkan mata kita jelalatan misalnya, nggih, mandang rono rene sing maksiat. Nah, niki termasuk aurat kita tidak terjaga. Nah, niku napa jenenge? Mengamalkannya, membacanya, terus memahaminya, terus mengamalkannya. Si nomor sekawan memperjuangkannya. Ya napa memperjuangkan Al-Quran? Niki jihad kita niki.
Ya napa memperjuangkan Al-Qur'an? Lek mboten iso mulang, bantulah orang yang mulang. Bantulah tempat-tempat di mana di situ diajarkan Al-Qur'an. Nggih. Melok mikir utawa melok ngewangi ya apa iki terus berjalan. Nah, itu memperjuangkannya. Sing nomor gangsal menghafalkannya. Menghafalkan, aku gak iso nghalkan, ya gak kabeh, titik-titik mboten napa-napa. Ya apa sekirane kula kali panjenengan iki sedo niki dalam rangka menghafal. Jadi kita punya niat ngapalno sak minggu oleh, katakan sak minggu oleh 5 ayat. Nah, kemampuan aku wis tuwek. Sedina sak ayat misalnya. Nah, sak minggu berarti pitung ayat. Diniati tenanan. Masya Allah. Ji oleh 50 ayat sedo. Jenengan ditulis penghafal Quran. Masya Allah. Nggih, ditulis penghafal Quran suk nang gene swarga, nggih tentu saja beda derajatnya dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Qur'an. Niki kita eling-eling nggih. Kita punya hak terhadap Al-Qur'an 5M. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya, menghafalnya. Aku wis tuwek. Mboten napa-napa. Wis tuwek gak apa-apa sedina sayat katakanlah. Tapi diniati, sing penting niku ihdharun niat. Noto niat, menghadirkan niat dalam diri kita. Ojo sampai wis sepuh kok ya durung iso maca Quran. Mboten napa-napa gak iso maca Quran, tapi ayo belajar. Sekirane dipundhut niki dalam keadaan belajar. Mlebu tenggen majelis-majelis taklim yang di situ diajarkan maca Quran. Rutin katakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita ikut gabung. Terus mati kita posisi dalam bergabung ke jamaah majelis yang dimana di situ mengajarkan pembacaan Quran, maka kita ditulis dalam keadaan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Ojo sampai esuk ditakoni ma kita buka, misalnya man rabbuka, sapa pangeranmu? Allahu rabbi, iso jawab. Wa man nabiyuka, sapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu. Wa ma kitabuka, kitab Al-Qur'an. Iso maca mboten. Yo ndah niyo isine datang Allah Subhanahu wa taala. Ndah niyo ngadep Gusti Allah. Kitabmu apa? Al-Qur'an. Iso maca mboten. Ndah niyo isine. Nah niki. Lajeng wa hifdzul Qur'an ma'a mulazamati tilawati. Kedudukan yang tertinggi di surga nanti itu disiapkan kepada orang-orang yang menghafal Quran serta rutin membacanya. Lek wiritane ulama-ulama zaman biyen minimal niki minimal niku sak minggu khatam wong zaman biyen. Lek sakniki sak wulan khatam wis apik. Kayak sak wulan khatam ya sak Ramadan khatam. Ya pokoknya pun sampai melewatkan hari-hari kita tidak membaca Al-Quran.